Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah tata kelola dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai IRM pada Bank Sentral Asia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9, yaitu Nima Safiza, saya sendiri, dan juga ada Febrida dan juga Nurhuda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil dari Bank BCA. Berdiri pada tahun 1957, BCA adalah bank swasta non-pemerintah terbesar di Indonesia saat ini, dengan nilai aset sebesar 750,32 triliun rupiah dan modal inti sebesar 122,73 triliun rupiah per Desember 2020. BCA memiliki lebih dari 17 juta rekening yang didukung oleh 1.235 kantor cabang yang beroperasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain memiliki kantor cabang di Indonesia, BCA juga memiliki cabang di Hong Kong dan Singapura, menjadikan BCA menjadi salah satu perusahaan multinasional. Saat ini, BCA memiliki 8 anak perusahaan yang bergerak dalam 6 dunia bisnis. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut aja. Oke, selanjutnya di sini ada IRM. IRM adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, entitas, manajemen, dan personil lainnya. Diterapkan dalam pengaturan strategi di seluruh perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar berada dalam risk appetite untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan entitas. Boleh di next slide? Nah, tadi kan kita bahas IRM. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IRM. Nah, IRM sendiri merupakan konsep manajemen sumber daya informasi yang mengenai informasi sebagai sumber organisasional utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang sama seperti sumber organisasional dominan lainnya seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Mungkin boleh di next slide. Oke, jadi implementasi pada Bank BCA itu khususnya sebagai bank transaksional yang menawarkan rangkaian jasa yang luas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik para nasabahnya. Sebagai lembaga intermediari keuangan, BCA udah bekerja keras nih untuk memperkuat sisi kredit dan mempersiapkan berbagai paket yang menarik untuk nasabah yang potensial agar join ke BCA. Nah, mungkin buat penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada implementasi IRM pada Bank BCA, yaitu ada perangkat lunak komputer software yang ada pada Bank BCA, antara lain, yang pertama ada aplikasi internet banking, yang kedua mobile banking, yang ketiga ada sistem core banking yang mulai dibangun dengan menggunakan software Marshall dan Elsley Bank dari Amerika Serikat. Dengan begitu, bagian back office BCA sudah bisa terintegrasi. Misalnya, pada sistem produk tabungan, tahapan, atau giro sudah terintegrasi ke pembukuannya, yaitu modul General Ledger atau GL. Karena itu, begitu terjadi transaksi, tidak harus diposting lagi ke modul, karena sistem akan melakukan secara otomatis. Boleh di next. Yang ketiga ada spesialis informasi. Tim TIBCA pun dibentuk dan dibagi dalam 3 kelompok yang saling terintegrasi, meski fungsi kerjanya beda-beda, yaitu yang pertama ada grup aplikasi, fungsi utamanya membangun atau membuat program aplikasi atau software. Misalnya untuk produk tahapan, grup aplikasi inilah yang merancangnya mulai dari pembuatan program untuk nomor rekening, inquiry saldo, perhitungan undian, bunga, biaya administrasi, hingga program pencetakan pada buku tabungan. Grup aplikasi ini merupakan sekelompok besar karena diperkuat sekitar 100 orang staf. Boleh di next.
Lalu B, yaitu grup sistem, network, dan operasional atau SNO. Grup ini terdiri dari sekitar 60 orang. Grup SNO inilah yang menentukan hal-hal seperti back-end-nya akan menggunakan mesin apa, middleware-nya pakai sistem apa, hardware yang dipilih apa, dan sebagainya. Adapun staff network punya tugas pokok mengelola sistem jaringan, yaitu misalnya menentukan jenis jaringan yang cocok untuk suatu kantor cabang. Biasanya penentuan jenis jaringan ini tergantung pada volume transaksi dan besar aset kantor cabang. Lalu ada grup security. Grup ini beranggotakan 20 orang yang menentukan siapa yang berhak mengakses, bagaimana kebijakan password dan antivirus, dan bagaimana agar sistem tidak dikerjai orang, dihack, dan sebagainya. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada pemakai, di mana pemakai BCA ini terdiri dari pemakai awam atau end user dan administrasi sistem. End user pada bank BCA terdiri dari karyawan atau operator dan nasabah, sedangkan administration sistem merupakan staf IT yang ada pada bank BCA. Tugas dari administration system antara lain yang pertama ada merancang dan melakukan instalasi hardware dan software. Yang kedua, dia mendefinisikan dan mengidentifikasikan atribut yang digunakan oleh user. Yang ketiga, dia melakukan dokumentasi, konfigurasi sistem. Yang keempat, ada menjaga tingkat keamanan instalasi komputer. Yang kelima, ada melakukan tuning kinerja sistem komputer. Selanjutnya, ada meyakinkan infrastruktur dan jaringan komputer dalam keadaan baik. Yang selanjutnya ada juga melakukan backup dan restore. Lalu ada menjawab masalah teknis dan memecahkan masalah, melakukan audit software dan hardware, dan yang terakhir ada mengidentifikasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dengan sistem. Boleh di next slide. Oke, nah jadi kan tadi IRM itu berlaku pada informasi yang ada di Bank BCA. Nah selanjutnya di sini untuk menarik para perhatian customer dari uh, organisasi luar yang akan dimasukkan ke BCA, itu Bank BCA membuka fasilitas-fasilitas yang terdiri dari simpanan. Nah simpanan sendiri itu terdiri dari rekening tahapan, rekening tapres, rekening giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Yang kedua di sini ada kartu kredit, di mana kartu kreditnya terdiri dari BCA Card, BCA Mastercard, Visa, dan JCB. Lalu ada perbankan elektronik, di mana ini meliputi ATM BCA, debit BCA, tunai BCA, klik BCA Internet Banking, Mobile Banking, dan call center. Yang keempat di sini ada layanan transaksi perbankan, meliputi ada safe deposit box, pengiriman uang, traveler choice, dan clearing mata uang asing. Nah, di sini ada juga fasilitas kredit meliputi KPR, KKB, kredit modal kerja, sindikasi, kredit ekspor, dan kredit investasi. Nah, yang keenam ada bank garasi, di mana ada payment bond, advance payment bond, performance bond, dan pusat pengelolaan pembebasan dan pengembalian biaya masuk. Yang ketujuh ada fasilitas ekspor impor, meliputi ada negosiasi, bill discounting, documentary collection, bank accepted. Nah, yang terakhir di sini ada valuta asing, meliputi swap, forward, dan produk derivatif lainnya. Selanjutnya boleh di next slide. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada database dan juga informasi. Database yang ada pada Bank BCA terdiri dari data keuangan seperti data transaksi perbankan. Kemudian ada data SDM yang mana berisikan seperti data karyawan dan juga nasabah. Kemudian ada data perusahaan seperti data inventaris dan lain-lain. Kemudian ada informasi juga dari BCA yaitu selalu mempertimbangkan kebutuhan nasabah yang selalu berubah. Lebih jauh lagi, bank tersebut terus menyempurnakan setiap produk atau jasanya dengan menambahkan berbagai fitur baru untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam menggunakannya. Seperti semakin banyak fasilitas yang disediakan di ATM, Klik BCA Individual Internet Banking, MBCA Mobile Banking, dan sebagainya. Kemudian peran CIO pada BCA, yaitu mampu mentransformasikan aplikasi, layanan, dan infrastruktur teknologi informasi atau TI agar menjadi fleksibel dan dapat diperluas dan aman.
dan juga harus siap mendukung model bisnis perusahaan yang berubah-ubah atau disruptif, termasuk akuisisi, merger, dan juga investasi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.